Hi everyone, so welcome to my first ever YouTube video. Mungkin perkenalan singkat, nama aku Jista Widajani. Biasa dipanggil Jisita dan aku baru lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Ilmu Ekonomi tahun 2020 kemarin. Jadi alasan kenapa akhirnya aku memberanikan diri untuk membuat video ini adalah karena there has been so many requests, so many DMs baik di Instagram aku maupun di LinkedIn aku yang menanyakan gimana ataupun step-step apa aja yang harus aku lakukan untuk mendaftar S2 baik di sekolah-sekolah di Amerika maupun di European schools. So, let us discuss now. Jadi aku bakal share 5 steps utama yang biasa ataupun yang harus teman-teman lakukan untuk bisa submit your application di US ataupun European graduate schools. Nah, jadi yang step pertama, itu this might be like a step yang gak banyak orang yang tahu ataupun gak banyak orang yang memperhatikan. Tapi aku sendiri percaya bahwa this is a very important step, yaitu adalah bagaimana teman-teman bisa menentukan sekolah-sekolah mana aja yang teman-teman akan daftarkan. Nah, jadi biasanya orang-orang itu langsung type gitu di Google, kayak misalnya top 100 business schools in the world, ataupun seperti itu. Tapi mungkin if I can suggest, teman-teman bisa cari apa aja indikator-indikator spesifik yang memang teman-teman pengen cari, apakah itu professorsnya, apakah itu specific subjects-nya, dan sebagainya. Nah, kalau di ekonomi sendiri yang mungkin aku bisa bagikan adalah aku sendiri kemarin melist sekolah-sekolah yang aku ingin tuju ataupun yang ingin aku daftarkan berdasarkan ranking mereka secara research based di IDS Repack. Nah, karena aku ingin specialize di ekonomi pembangunan, jadi aku menggunakan atau aku mendasarkan judgement aku terhadap sekolah-sekolah yang aku ingin daftarkan ini berdasarkan ranking di IDS Repack. Jadi mungkin kalau untuk business school ada sendiri, untuk public affairs schools juga ada sendiri, teman-teman bisa coba cek dan juga bisa lihat lagi di internet apa aja. Nah, dari sekolah-sekolah itu mungkin teman-teman bisa pilih 5-10 sekolah dan teman-teman categorize, misalnya dari 5 atau 10 sekolah itu 25% adalah sekolah-sekolah yang mungkin rankingnya tinggi, yang teman-teman emang pengen banget untuk bisa masuk ke sana walaupun mungkin probability-nya kecil. Nah, lalu 50%-nya teman-teman bisa daftar ke medium school, medium rank school yang mungkin top 50 ataupun top 100. Sedangkan the other 25% itu teman-teman bisa daftar ke safer bound school ataupun sekolah-sekolah yang rankingnya lebih rendah dibandingkan yang medium rank school tadi. So that's like the step number 1. Nah, step yang kedua adalah bagaimana teman-teman bisa plan your study. Kalau dulu aku jadi ada waktu 1 tahun setelah aku lulus sampai aku persiapan untuk mendaftar sekolah-sekolah sambil aku kerja. Alasannya adalah karena there are so many documents that you need to prepare, apalagi kalau teman-teman daftar 10 sekolah itu that's going to be a tiring process, tapi you'll get there gitu. Tapi memang stepnya panjang, banyak dokumen yang harus teman-teman telaah satu-satu. Jadi aku persiapkan 1 tahun untuk daftar sekolah sembari aku kerja. Apalagi kalau teman-teman sambil kerja, it's gonna be more difficult. Tapi that's the importance of scheduling, the importance of planning. Nah, yang ketiga adalah banyak banget orang yang nanya ke aku, apa aja sih Kak dokumen yang diperlukan? Sebenarnya dokumen yang diperlukan itu memang beda-beda tiap sekolah ataupun bahkan sekolah-sekolah di Amerika itu pun nggak semuanya sama. Dan sekolah-sekolah di Eropa jika dibandingkan sekolah-sekolah di Amerika juga beda-beda. Mungkin aku akan bahas dari yang mulai yang general dulu, yang biasanya ada di semuanya, sampai mungkin dokumen-dokumen yang cuma ada di beberapa sekolah tertentu yang very specific based on subjects. Nah, jadi teman-teman, dokumen pertama yang biasanya selalu ada itu adalah statement of purpose atau motivation letter. Statement of purpose itu jadi teman-teman harus tulis kenapa teman-teman pengen masuk ke program itu, kenapa universitas itu, dan so many things. Jadi if I can suggest, mungkin teman-teman harus fixkan dulu apa yang specific major, detail major yang teman-teman ingin tuju, dan kenapa teman-teman emang memiliki motivation ataupun motivasi untuk pursue your career in that particular interest ataupun di area tersebut. Nah, setelah teman-teman memfixkan research interest ataupun bidang spesifik teman-teman juga bisa mulai menulis dari experiences apa yang mendorong ataupun pengalaman apa yang membuat teman-teman tertarik di bidang itu. Apakah itu mungkin keluarga, apakah dari teman-teman jalan di pinggir jalan and then you see a lot of people beggars that are begging for money, teman-teman jadi intrigued by questions ataupun things like that. Jadi mulai dari experiences yang membentuk teman-teman menyukai ataupun ingin mempelajari bidang tersebut. Lalu mungkin pengalaman relevan apa yang teman-teman pernah jalani, baik itu di S1, mungkin organisasi apa, kejuaraan lomba apa, paper-paper akademik apa yang teman-teman pernah tulis,
atau mungkin non-organizational movements apa yang teman-teman pernah bentuk. Misalnya teman-teman telah membentuk organisasi riset sendiri sejak S1 dan sebagainya, yang bisa mendukung dan juga relevan terhadap bidang studi teman-teman di S2. Nah, personal statement itu harus personal ya, namanya juga personal statement ya teman-teman. So it has to come from your heart. Jadi teman-teman harus menuangkan pengalaman teman-teman, benang merahnya tuh apa aja, dan kenapa teman-teman pilih sekolah itu in particular. Apakah karena rankingnya tinggi, apakah karena profesornya. Mungkin another side note tips dari aku, dulu yang kemarin yang aku lakukan adalah aku riset dulu nih profesor-profesornya di sana di Cornell itu apa aja sih riset-riset mereka. Nah, setelah itu aku baca beberapa paper mereka dan aku tulis di statement of purpose aku, kayak aku pilih profesor ini, aku ingin bekerja sama dengan profesor ini karena riset dia di bidang apa sesuai dengan interestku dan sebagainya. Dan itu membuat admission team kayak jadi senang gitu loh. Oh, nih anak udah riset banyak ya tentang sekolah ini, tentang profesor-profesornya, berarti anak ini memiliki keinginan yang besar untuk masuk Cornell, for example, seperti itu. Nah, setelah statement of purpose, requirement yang kedua biasanya adalah language proficiency, seperti IELTS ataupun TOEFL. Tapi mungkin aku nggak bisa komen banyak tentang IELTS karena aku yakin udah banyak video di YouTube yang emang membahas bagaimana cara mendapatkan nilai IELTS yang bagus dan sebagainya. Dan aku sendiri kemarin kurang prepare for my IELTS, so I can't really share much about my IELTS experience. Nah, mungkin yang ketiga adalah letter of recommendation, teman-teman. Jadi what is letter of recommendation? Jadi letter of recommendation itu recommendation letter yang mungkin disediakan baik dari dosen teman-teman pas S1 maupun kalau teman-teman biasanya mau masuk ke sekolah bisnis itu biasanya ada professional letter. Jadi yang memberikan letter of recommendation itu adalah employer ataupun bos di tempat kerja teman-teman. Nah, kalau aku kemarin, karena aku bidang riset, jadi semua letter of recommendation aku ditulis sama profesor dan juga dosen aku selama aku di UGM. Jadi mungkin teman-teman bisa minta letter of recommendation dari profesor, pembimbing tesis, ataupun mungkin advisor penelitian. Ya intinya individu-individu ternama yang teman-teman pernah work with, yang teman-teman mungkin pernah bantu risetnya, dan sebagainya, dan memang relevan terhadap bidang studi teman-teman. Lalu yang ketiga adalah CV. Nah, CV ini teman-teman mungkin nanti aku bisa cantumkan salah satu example dari professional CV. Jadi CV itu kalau bisa harus plain, harus hitam putih aja teman-teman, kurangi warna yang berlebihan ataupun gambar-gambar yang kurang diinginkan. Jadi what they want to see adalah a very concise ataupun deskripsi yang jelas tentang apa yang teman-teman selama ini kerjakan, mulai dari pendidikan teman-teman, pengalaman yang relevan, mungkin kejuaraan yang teman-teman pernah menangkan, skill yang relevan, publikasi, dan juga aktivitas sosial. Jadi do's and don'ts-nya adalah jangan menggunakan background yang ramai, banyak icons yang stressful, do not use ratings, ataupun misalnya bintang-bintang yang 5 itu jangan pernah digunakan karena for me personally itu kan very subjective. Misal teman-teman meranking your proficiency in English 5, tapi kayak mungkin gak 5, itu kan that's going to be very subjective ya, subjective on what you perceive your skill is gitu teman-teman. Jadi mungkin hindari menggunakan hal-hal seperti itu. Nah, kalau untuk specific dokumen untuk sekolah ekonomi itu biasanya mereka minta GRE, atau beberapa sekolah juga mereka bisa submit GMAT. Juga ada lumayan banyak pertanyaan ke aku tentang GRE. Jadi GRE itu adalah semacam bukan IQ test tapi mirip-mirip SAT. Kalau teman-teman tahu SAT di SMA yang biasa diambil, terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah analytical writing, verbal reasoning, dan juga quantitative reasoning. Nah, tapi karena kemarin COVID-19 terjadi, jadi banyak sekolah yang lumayan banyak nge-waive GRE requirement mereka. Jadi beberapa aku dan teman-teman aku, kita masuk tanpa GRE, walaupun aku udah ujian GRE, tapi hasilnya kurang memuaskan, jadi aku nggak submit my GRE. Jadi sebenarnya lumayan basic teman-teman, khususnya kalau teman-teman mau ambil jurusan ekonomi, itu yang paling penting adalah quantitative reasoning-nya. Jadi nggak ada topik yang advance kayak misalnya trigonometry atau advanced problem solving, tapi memang lumayan tricky, dan karena ada waktu yang terbatas sekitar 4 jam for the total exams, dan lumayan nerve-wracking, kayak aku lumayan deg-degan. Jadi ya ada banyak banget sumber di online, di internet, ataupun di Magush website yang teman-teman bisa bayar 1 juta untuk 6 bulan untuk preparation GRE, dan menurutku lumayan banyak banget soal-soalnya. Yang penting adalah memang jangan nervous pas ngerjain ujiannya, dan try to be more optimistic and do as much as questions as possible. Jadi teman-teman bisa kerjain mungkin 400 soal sampai 1000-an soal, sekitar segitu, untuk bisa mendapatkan hasil yang memuaskan.
Mungkin another recommendation dari aku adalah setelah teman-teman tulis statement of purpose dan persiapkan dokumen teman-teman, mungkin teman-teman bisa minta beberapa senior teman-teman ataupun orang-orang yang pernah diterima di sekolah yang teman-teman inginkan untuk bantu proofread dokumen teman-teman, just to make sure that all is aligned. Jadi semua yang teman-teman submit itu kualitasnya bagus gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa minta dosen, senior, mungkin bisa minta aku juga, just DM me and I will be willing to proofread your documents. Jangan malu, nggak apa-apa. I will help you in regards to that, to my extent dan sebisa aku gitu ya. I think that those are the most important documents yang biasanya adalah dokumen-dokumen yang paling penting. Mungkin kalau misalnya aku bisa kasih beberapa insight, ada beberapa dokumen lain biasanya yang diminta untuk beberapa sekolah. Kayak pas aku daftar John Hopkins itu mereka minta course by course evaluation. Jadi semacam teman-teman harus mengirimkan dokumen IPK dan juga semua nilai-nilai teman-teman, transkrip basically dari universitas ke Amerika, dan nanti Amerika itu akan, jadi ada lembaga pendidikan di Amerika yang akan membantu mentranslasikan dan juga mengkonvert nilai teman-teman. Misalnya IPK teman-teman di Indonesia segini, nanti dikonvert ke IPK di Amerika itu berapa. Dan itu harus bayar sekitar 4 jutaan. Dan ada beberapa sekolah lainnya, pas aku daftar Sorbonne itu teman-teman harus kirim via hard copy. Jadi kalau misalnya sekolah yang lain yang aku daftar itu biasanya teman-teman langsung bikin akun online lalu upload dokumennya online. Tapi untuk Sorbonne pas itu aku harus send my documents offline. Jadi aku harus ke FedEx untuk print all my document. Jadi aku print semua dokumenku lalu aku kirimkan via FedEx. Pas itu aku lupa sekitar 700.000 kalau nggak salah biayanya. Ya seperti itu. Jadi for the admission decision, biasanya sekolah-sekolah US itu mereka sekitar pengumumannya Januari sampai Februari dan deadline-nya Desember. Kalau European School itu juga most likely deadline-nya Desember-ish akhir dan pengumumannya itu Januari dan juga Februari. Jadi aku daftar ke 5 atau 6 sekolah ya, kayaknya 5 sekolah. Jadi aku daftar ke Paris School of Economics, Sorbonne, Sciences Po, John Hopkins, Cornell, dan hampir daftar LSI, tapi karena setelah itu aku keterima Cornell, jadi aku nggak jadi daftar LSI. So yes, I think these are the most important parts of applying. Kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung DM aku atau bisa mungkin submit the questions on the comments below, dan aku mungkin akan buat video ulang ataupun video lainnya yang perhaps bisa answer questions dan juga keingintahuan teman-teman tentang bagaimana cara mendaftar S2 baik di Amerika ataupun European schools. I hope that these tips can help you. I'm very sorry for mungkin my awkward behavior karena this is my first video. So have a great day, stay safe and stay healthy. Jadi mungkin itu dulu teman-teman yang bisa aku bagikan. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa lihat video aku yang kedua. Jadi aku coba untuk menjawab pertanyaan teman-teman pas kemarin aku bikin IG polling. I hope this will help you and enlighten you. Tetap semangat dan have a great day.